Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiela Bercerita, tempat di mana suara hati, air mata, dan kisah nyata rumah tangga akan kita dengarkan bersama. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah tentang cinta yang diuji, tentang pengorbanan yang tak selalu dihargai, dan tentang kenyataan hidup yang sering tak semanis harapan. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku ingin minta satu hal kecil tapi sangat berarti. Tolong jawab salamku tadi di kolom komentar, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bahkan lebih utama daripada sekadar like atau subscribe. Siapa tahu dari jawaban kecil itu, Allah bukakan pintu kebaikan yang besar untuk kamu hari ini. Aku masih inget banget waktu pertama kali ketemu sama suamiku dulu. Masih muda, polos, dan belum tahu apa-apa soal hidup. Dia kerja di bank, ganteng, perhatian, dan kayaknya bisa jadi pelindung buat aku selamanya. Dan ya, akhirnya kami menikah. Dengan segala keterbatasan waktu itu, tapi rasanya semua worth it. Sekarang, udah 7 tahun lebih kita nikah. Punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Umur mereka sekitar 5-3 tahun. Anak-anaknya lucu-lucu. Kalau pulang kerja selalu enggar-enggar papanya, terus peluk-peluk. Aku lihat mereka main bareng. Rasanya, ya Tuhan, ini dia keluarga. Yang sempurna. Suami kerja keras banget. Pagi-pagi udah siap-siap, kadang sampai malam baru pulang. Kalau ada masalah di kantor, dia pasti bilang duluan. Kadang sampai teleponan di tengah malam karena ada rapat dadakan. Aku cuma ibu rumah tangga, biasa urus anak, masak, cuci baju, bersih-bersih rumah, dan sesekali ikutan arisan atau ketemuan sama temen. Selama ini, hubungan kita kayaknya aman-aman aja, gak ada masalah besar. Memang kadang ada cekcok kecil, misalnya soal uang bulanan atau urusan keluarga besar, tapi cepet juga baikan. Karena buatku, keluarga itu prioritas. Aku rela melewatkan banyak hal demi anak dan suami. Tapi beberapa bulan belakangan, aku mulai ngerasain ada yang beda. Suami mulai jarang pulang tepat waktu. Dari biasanya jam 8 malam udah di rumah, sekarang bisa jam 10, 11, atau bahkan gak pulang sama sekali. Katanya, ada rapat mendadak atau ada klien dinner. Aku percaya aja, soalnya dia memang punya jabatan tinggi sekarang. Jadi wajar aja kalau sibuk, tapi tetap aja, kadang-kadang hati kecil aku nanya, kenapa sekarang jadi jarang komunikasi? WA aja kadang dibales setelah lama. Kalau ditanya, jawabannya selalu sama. Maaf, lagi sibuk atau lagi meeting. Nanti aja, aku cobain mikir macem-macem. Mungkin memang kerjaannya lagi banyak. Lagian, suami baik, gak mungkin selingkuh. Itu pikiran bodoh yang selalu aku linguling di kepala. Nah, satu hari itu, aku lagi iseng-gising ngecek email. Kebiasaan buruk sih, tapi aku suka ngecek email suami juga. Bukan karena curiga, tapi karena kami punya rekening bersama. Jadi kalau ada notifikasi transaksi kartu kredit, biasanya masuk ke emailku juga. Dan saat itu, ada notifikasi transaksi yang cukup besar nilainya. Wow, hampir 20 juta. Transaksinya ke travel agent. Judulnya, tiket pesawat internasional. Mataku langsung lebar, hati mulai deg-degan. Aku coba tenangin diri. Mungkin itu tiket dinas, tapi kok gak pernah bilang? Aku coba buka detailnya. Di situ tertulis tujuan Singapura, tanggal keberangkatan 17 Mei, nama penumpang Andika Putra Rina Dewi. Andika Putra itu nama suami aku. Tapi Rina Dewi siapa? Jantungku mulai berdebar. Aku tahu nama itu. Lama banget gak kedengeran. Tapi entah kenapa, seperti ada bayangan wajah di kepala. Tapi aku buru-buru singkirin pikiran itu. Mustahil, itu mustahil. Aku coba cari info lebih lanjut. Cari di Google, cari di media sosial suami. Tapi gak nemu apa-apa. Aku takut salah sangka. Aku takut kalau aku langsung tanya. Ternyata dia beneran cuma pergi dinas, terus aku malah dicuekin atau dimarahin. Jadi aku diam-diam simpan screenshot itu, simpan di folder rahasia di laptop. Siapa tahu nanti bisa jadi bukti kalau memang. Tapi untuk saat ini,
Aku kobakub. Aku anggap itu hanya kebetulan. Mungkin ada orang lain yang namanya sama. Mungkin itu tiket dinas. Mungkin besoknya suami pulang lumayan cepat. Jam 8 malam sudah di rumah. Langsung mandi, ganti baju, terus main sama anak-anak. Kelihatannya happy aja. Kayak gak ada beban sama sekali. Aku coba tanya biasa, kayak ngobrol gitu. Adek, kemarin ada notifikasi transaksi kartu kredit ke travel agent loh. Besar juga, hampir 20 juta. Ada acara apa? Dia langsung berhenti main sama anak. Pandangannya kosong sejenak, lalu senyum. Oh itu, iya. Ada dinas ke Singapura bulan depan. Cuma meeting internal aja, gak penting-penting banget. Kamu jangan khawatir. Aku pura-pura tersenyum. Oh, oke. Cuma mau pastiin aja. Soalnya gak pernah cerita-cerita. Takutnya ada kesalahan sistem atau apa. Dia ketawa kecil. Ya, maklumlah. Kerjaan sering gak bisa diprediksi. Selesai obrolan, dia balik main sama anak. Tapi aku gak bisa tidur semalam. Aku mulai perhatikan perilaku dia lebih dalam. Kalau telepon, dia selalu nutup layar. Kalau ada notifikasi WhatsApp, langsung ditekan. Bahkan kadang handphonenya disimpan di tempat yang agak tersembunyi. Aku mulai merasa aneh, tapi aku tetap coba sabar. Sampai akhirnya, satu hari, aku lihat foto di Instagram story seseorang. Foto di bandara. Di situ ada suami aku dan seorang wanita cantik berambut panjang, sedang berdiri di depan loket check-in. Wajah wanita itu familiar, sangat familiar, tapi otakku langsung refleks menolak mengenalinya. Aku tutup aplikasi, tarik napas panjang, dan berusaha tenang. Siapa dia? Kenapa mereka pergi bareng? Dan kenapa hatiku mulai sakit? Aku sadar, ini bukan hanya soal rasa curiga, ini soal fakta. Dan fakta itu mulai terlihat jelas. Tapi aku belum siap menghadapinya. Aku takut kalau ternyata benar. Aku takut kalau ternyata suami selingkuh. Aku takut kalau ternyata sahabatku sendiri yang melakukannya. Ya Tuhan, kenapa harus dia? Aku butuh waktu, butuh jawaban, butuh kepastian. Tapi sampai saat itu datang, aku coba tampil biasa, tetap ramah, tetap sayang, tetap seperti istri yang baik. Padahal di dalam hati ini udah remuk redam. Aku gak pengen bikin drama. Aku gak pengen bikin keributan. Aku cuma pengen tahu kebenarannya. Pengen tahu apakah suami masih mencintai aku, atau malah sudah pergi meninggalkanku tanpa izin. Dan aku mulai menyusun rencana untuk menyelidiki lebih jauh. Untuk membuka mataku sendiri. Karena kadang cinta membuat kita buta. Tapi sekarang aku harus berani melihat. Meskipun sakit, aku gak bisa tidur semalam. Otakku kayak diputar-putar. Ulang adegan yang baru aja terjadi. Foto di bandara itu masih terjanjang di kepala. Wajah suami, wajah dia, dan lokasi check-in menuju Singapura. Semua rapi banget. Kayak bukan cuma sekadar rapat atau dinas biasa. Besok paginya, aku bangun dengan mata bengkak karena nangis diam-diam semalam. Anak-anak udah pada bangun duluan, main-main di kamar. Aku coba tampil biasa, senyum, peluk mereka. Tapi rasanya hati ini remuk. Suami kelihatan normal aja. Bangun, mandi, makan, lalu pergi kerja seperti biasa. Cium pipiku sebelum keluar rumah. Kayak gak ada beban apa-apa. Sedangkan aku lagi digulung amarah dan kebingungan setelah antar anak-anak ke sekolah. Dan daycare, aku langsung pulang. Masuk ke laptop, buka browser, dan mulai mencari informasi. Pertama, aku cari akun media sosial suami. Facebook, Instagram, Twitter, semua aku lihat. Gak ada postingan aneh, tapi banyak story yang di private. Beberapa temannya juga aku lihat, tapi gak nemu yang nyolot. Lalu aku ingat, waktu malam sebelumnya, ada notifikasi transaksi kartu kredit. Aku buka emailku lagi, dan benar, ada beberapa transaksi lain selain tiket pesawat. Salah satunya, tanggal 5 April deskripsi. Hotel Marina Bay Sands jumlah Rp 4,780. Nama tamu, Andika Putra dan Rina Dwi Marina Bay Sands. Itu hotel mahal banget. Jadi bukan cuma tiket pesawat, tapi udah booking hotel juga. Aku duduk lemas, dada rasanya sesak. Ini bukan urusan kantor, ini rencana liburan.
Dan suami bilang cuma meeting internal. Aku coba tenangin diri. Tarik napas panjang. Lalu aku buka aplikasi Instagram lagi dan mulai cari nama Rina Dewi. Pertama, akun private. Nggak bisa lihat isinya. Hasil kedua, akun publik. Fotonya cantik. Sering upload foto traveling sama orang-orang yang kelihatan high class. Dan saat aku zoom fotonya, jantungku hampir copot. Itu dia, rambut hitam panjang, lesung pipi, senyum manis, orang yang sama di foto bandara bersama suamiku. Dan lebih parahnya lagi, dia follow akun Instagramku. Aku langsung klik profilnya. Nama asli, Rina Dewi Anggraini. Aku mulai membaca bionya. Di situ tertulis, sahabat sejati adalah yang selalu ada, meski hidup membawa kita berbeda jalan. Aku langsung menggigil. Aku tahu nama itu. Aku tahu wajah itu. Aku tahu kata-kata itu. Ini sahabat lamaku sendiri. Dulu, kami bertiga sangat dekat. Aku, suami, dan Rina. Kami satu komunitas waktu kuliah. Sering ketemu. Bahkan pas hafal-hafal pacaran, suami, Rina yang nemenin aku kalau dia sibuk. Dia yang dukung aku saat hamil anak pertama. Dia yang datang ke rumah pas aku sakit. Bahkan waktu lahiran, dia salah satu yang jagain anakku di luar ruang operasi. Kenapa dia? Aku duduk di kursi. Tanganku gemetar. Aku mulai flashback. Kenangan baik sama dia. Pernah dia pinjamkan uang pas aku butuh biaya operasi ibuku. Pernah dia belaniin aku pas suami marah-marah gara-gara hal sepele. Pernah dia ajak jalan bareng. Dan bilang, kamu tuh beruntung punya suami kayak Andika. Dia penuh tanggung jawab. Dan sekarang, dia pergi ke Singapura bersama suamiku. Tanpa izinku, tanpa sepatah kata pun padaku, aku buru-buru telepon teman dekatku, Maya. Dia orang yang paling tahu hubungan aku sama Rina dulu. Mei, kamu tahu nggak kabar Rina akhir-akhir ini? Maya di seberang agak ragu jawabnya. Iya, dia sempet cerita-cerita gitulah. Katanya ada proyek kerjaan di Singapura. Tapi aku heran juga. Kok bisa bareng suamimu? Aku langsung shock. Dia cerita ke kamu iya. Tapi aku kira cuma temenan aja. Soalnya dia bilang, aku sama bosnya Andika dapat proyek bareng. Aku pikir itu proyek bisnis. Tapi sekarang kamu tanya. Jadi gimana? Aku diam. Ngos-ngosan. Air mata mulai turun lagi. Gue baru sadar tadi malam. Ada foto di Instagram story dia bareng suami gue di bandara. Tujuan Singapura. Dan ini bukan dinas. Ini liburan. Mei, yuk. Diselingkuin sama sahabat sendiri. Maya langsung ngebela. Tunggu. Jangan cepet-cepet simpulkan dulu ya. Mungkin mereka cuma temenan aja. Atau ada alasan lain. Tapi aku udah gak percaya lagi. Bukti-buktinya udah jelas. Tiket pesawat, hotel, foto di bandara. Semua tersusun rapi. Ini bukan kebetulan. Ini rencana. Aku mulai merasa bodoh. Betapa mudahnya aku percaya sama dua orang yang paling dekat. Tengku. Padahal mereka berdua udah janji untuk saling menjaga. Bukan malah menyakitiku. Aku juga mulai mikir, sudah berapa lama ini terjadi? Sejak kapan mereka mulai dekat? Apakah mereka pernah ketemu di luar pengetahuanku? Apakah suami pernah bohong soal acara kantor? Aku mulai ngecek riwayat panggilan handphone suami. Kadang kalau dia lupa ambil, aku lihat beberapa kali ada nama R yang sering muncul. Panggilan masuk, WhatsApp, sampai voice note. Aku belum pernah dengar suami sebut nama itu di rumah. Aku mulai menyesal. Kenapa aku nggak peka dari awal? Kenapa aku percaya begitu aja? Tapi aku sadar, ini bukan soal siapa yang salah. Ini soal fakta, dan fakta itu harus dihadapi. Aku putuskan untuk tidak langsung konfrontasi. Aku mau pastikan dulu semua bukti. Aku mau tahu seberapa besar pengkhianatan ini. Aku mau tahu apakah suami masih punya nurani atau malah sudah hilang sama sekali. Aku mulai simpan semua screenshot, email, transaksi foto di Instagram, chat WA yang mencurigakan, semua aku backup. Aku juga mulai catat tanggal-tanggal kejadian. Biar nanti, kalau aku bicara, aku punya dasar kuat. Aku nggak mau jadi istri yang menangis di jalanan atau bikin drama di medsos. Aku mau tunjukkan kalau aku punya harga diri, dan punya cara untuk mengambil kembali kontrol atas hidupku. Dan dari sanalah, rencana besar mulai terbentuk. Tapi sebelum itu, aku harus tahu satu hal, apa suami dan Rina masih di Singapura? Atau
Mereka udah balik. Aku nggak bisa diam aja. Aku udah punya cukup bukti. Email transaksi, foto di bandara, nama tamu di hotel. Semua tersusun rapi, kayak puzzle yang akhirnya ketemu potongannya. Aku putuskan untuk bicara sama suami. Tapi aku nggak mau emosional. Aku nggak mau bikin drama. Aku pengen dia tahu kalau aku bukan istri bodoh yang bisa dibohongin begitu aja. Konfrontasi pertama malam itu. Setelah anak-anak tidur, aku panggil suami ke ruang keluarga. Aku taruh laptop di meja, buka emailku, dan klik screenshot transaksi. Kartu kredit, bang, kita harus ngomong. Dia agak kaget. Pandangannya langsung ke layar laptop. Aku lihat ekspresi wajahnya berubah. Cepet banget. Dari biasanya santai jadi tegang. Apaan tuh? Tanyanya sambil coba senyum. Tiket pesawat ke Singapura, Hotel Marina Bay Sands, dan nama penumpangnya Andika Putra dan Rina Dewi. Aku ucapin perlahan, tapi tegas, biar dia sadar aku benar-benar serius. Wajahnya langsung pucat. Daya duduk, lalu ngecek handphonenya, seperti mau cari alasan, atau mungkin mau telepon siapa gitu. Gue bukan lagi orang tolol yang percaya sama omonganmu, bang. Jawab sekarang. Kamu pergi liburan sama Rina? Suami menarik napas panjang. Lama banget diem, sampai akhirnya dia jawab, iya, gue pergi sama dia. Tapi bukan liburan, it's your kerjaan. Aku ketawa kecil, tapi bukan ketawa lucu. Ketawa kesel, ketawa kecewa, kerjaan. Terus kenapa gak bilang ke gue? Kenapa foto chain-nya di-upload ke Instagram story dia? Kenapa gak ada satu kata pun tentang rencana dinas itu ke gue? Dia diem lagi, gak bisa jawab apa-apa. Aku lanjutin, lo pikir gue orang buta ya? Lo pikir gue gak punya mata, gak punya otak? Gue tahu lo udah lama bohongin gue. Gue tahu lo udah lama main belakang. Yang gue gak tahu cuma sejak kapan dia masih diem. Matanya nanar, aku lihat air mata hampir keluar. Tapi dia tahan. Gue cuma pengen tahu satu hal. Aku tarik napas. Kenapa? Kenapa harus Rina? Akhirnya dia angkat suara. Itu gak sengaja. Kami ketemu pas proyek kerjaan. Lalu, lama-lama. Lalu apa bang? Lalu jatuh cinta. Lalu pergi liburan bareng. Lalu booking hotel mahal-mahal pakai uang gue. Aku hampir nangis. Tapi aku tahan. Aku gak mau kelihatan lemah. Aku gak mau dia merasa kasihan. Aku mau dia merasa bersalah. Dea koba elok, gue janji. Itu cuma sekali doang. Gue juga baru kali itu aja. Gue gak bisa kontrol perasaan gue. Maafin gue sayang. Aku geling-jaling kepala. Lo bilang cuma sekali. Lo bilang cuma sekali. Jadi lo pikir gue percaya. Lo pikir gue gak ngerasain perubahan lo beberapa bulan belakangan. Lo jarang pulang. WA susah dijawab. HP lo nutup-nutup. Lo pikir gue gak nyadar. Dia gak bisa jawab. Hanya menunduk. Aku ambil laptop. Lalu klik beberapa screenshot lain. Ini chat WA lo sama dia. Voice note. Malam-malam. Foto selfie di kamar hotel. Ini semua gue simpan. Semua bukti ada. Jadi jangan koba-koba bohongin gue lagi. Aku lihat dia mulai panik. Tapi aku tetap tenang. Aku biarin dia merasa takut. Aku biarin dia merasa bahwa dia salah besar. Aku lanjut. Gue cuma pengen tahu satu hal. Apakah lo masih sayang sama gue? Apakah lo masih sayang sama anak-anak? Atau udah lama lo tinggalin kami dalam diam? Dia akhirnya jawab pelan. Gue masih sayang sama kalian. Gue masih cinta sama keluarga kita. Cuma gue juga sayang sama dia. Gue bingung. Gue stres. Gue capek. Aku langsung potong. Jadi lo pilih kabur, pilih lari dari tanggung jawab, pilih menyakiti istri sendiri demi cinta sesaat. Dia gak bisa jawab. Aku mulai flashback lagi. Masa lalu antara aku, suami, dan Rina. Betapa dekatnya hubungan kami bertiga. Betapa banyak waktu yang kami habiskan bersama. Bahkan saat Rina pindah kota, kami tetap saling support. Dan sekarang, aku diselingkuhin oleh sahabat sendiri. Sama orang yang dulu rela pinjamkan uang pas aku butuh. Sama orang yang bilang, aku sayang sama kalian kayak keluarga. Aku rasakan sakit yang beda. Bukan cuma karena suami selingkuh, tapi karena temanku sendiri yang melakukannya. Aku tanya lagi, lo udah berapa kali ketemu dia? Di luar pengetahuan gue. Dia jawab, ragu-ragu. 2, 3 kali. Cuma ketemu di Jakarta. Gue janji, aku geleng-geleng. Jadi lo masih bohong, lo masih mikir gue bisa percaya.
Lo mikir hidup gue cuma bisa dipermainin. Aku ambil napas. Lo harus jawab jujur. Sekarang, lo masih sayang sama gue, atau lo udah gak bisa balik lagi? Dia diam lama. Lalu, akhirnya, jawab. Gue masih sayang, tapi gue juga sayang sama dia. Aku tertawa hambar. Jadi lo pengen gue terima itu? Gue harus terima. Kalau suami gue sayang sama dua wanita. Gue harus terima. Kalau suami gue lebih pilih pergi liburan sama selingkuhannya daripada sama keluarganya. Aku bangkit dari kursi. Enggak bang. Gue nggak bisa jadi istri yang diselingkuhin. Gue nggak bisa jadi ibu yang suaminya lebih sayang sama orang lain. Aku tutup laptop. Gue butuh waktu. Gue belum tahu apa yang harus gue lakukan. Tapi satu hal yang pasti, gue nggak bisa terus-terusan pura-pura bahagia. Aku masuk ke kamar, sendirian, menangis. Tapi bukan menangis sedih, melainkan menangis karena akhirnya bisa melihat fakta. Fakta bahwa aku telah diselingkuhi. Fakta bahwa sahabatku sendiri yang melakukannya. Fakta bahwa suamiku sudah berubah. Dan dari sanalah, aku mulai menyusun rencana besar. Aku bangun pagi itu dengan mata bengkak dan hati yang masih panas. Semalaman aku gak bisa tidur, hanya menangis diam-diam sambil melihat anak-anak yang masih lelap di sebelahku. Aku peluk mereka erat-erat, seperti ingin menyimpan rasa aman terakhir yang tersisa. Tapi pagi ini, aku udah gak mau jadi istri pasif lagi. Aku udah cukup lama diam. Sekarang saatnya aku ambil alih kendali pembicaraan terakhir dengan suami sebelum dia pergi kerja. Aku panggil dia ke ruang keluarga lagi. Aku duduk di sofa, laptop sudah siap. Di situ ada screenshot transaksi kartu kredit, foto di bandara, chat WA, dan beberapa bukti lainnya. Bang, kita harus bicara. Sekali lagi, dan kali ini, lo jawab jujur. Dia langsung nampak gelisah. Gue bilang semuanya semalam sayang. Tapi gue belum selesai. Gue pengen tahu satu hal. Apa lo masih punya nurani? Apa lo masih ingat kalau lo punya istri dan 2 anak yang bergantung sama lo? Dia diem. Pandangannya kosong. Gue gak mau drama. Gue gak mau ribut besar. Gue cuman pengen tahu, apa lo masih bisa balik ke keluarga kita? Atau lo udah pilih jalan hidup baru? Dia tarik napas. Gue bingung. Gue sayang sama kalian, tapi gue juga sayang sama dia. Aku ketawa hambar. Jadi lo pengen punya 2 istri? Lo pengen punya 2 keluarga? Lo pikir hidup lo kayak film gitu? Lo bisa main belakang tanpa akibat? Dia coba elak. Gue janji, gue bisa atur semuanya. Gue bisa kasih perhatian ke kalian juga. Aku potong. Enggak, gue gak butuh janji-janji palsu. Gue butuh kepastian. Kalau lo masih sayang sama gue, tinggalin dia sekarang. Tanpa syarat. Dia diem. Lama banget. Sampai akhirnya, iya gue tinggalin dia. Aku lihat matanya. Gak ada keyakinan, cuma penyesalan. Tapi bukan karena mencintaiku. Lebih kayak orang yang ketahuan basah dan cuma pengen damai aja. Aku tahu jawaban itu bohong. Titik balik. Aku ambil langkah. Drastis aku masuk ke kamar, ambil handphone, lalu buka aplikasi mobile banking kami. Kami punya rekening bersama, dan aku adalah co-signer utama. Jadi aku bisa blokir akses suami kapan saja. Dengan tangan gemetar, tapi mantap. Aku klik opsi blokir rekening. Notifikasi muncul rekening berhasil diblokir. Segala transaksi akan ditolak hingga status rekening dikembalikan. Aku lega. Tapi aku tahu ini baru awal. Lalu aku telepon agen travel tempat tiket pesawat itu dibeli. Dengan tenang, aku jelaskan bahwa suami saya melakukan transaksi tanpa izinku. Dan aku minta pembatalan semua reservasi. Saya juga telepon Hotel Marina Bay Sands dan minta agar booking atas nama Andika Putra dan Rina Dewi dibatalkan. Setelah itu, aku kirim pesan WhatsApp ke Rina. Aku Rina, kita sahabat baik dulu ya. Tapi ternyata, lo lebih memilih nyakitin gue daripada menjaga hubungan itu. Gue udah tahu semuanya dan gue harap lo merasakan sendiri dampak dari perbuatan lo. Aku gak nunggu jawaban. Aku hapus kontaknya. Aku blokir media sosialnya. Aku tutup semua jalur komunikasi. Aku biarkan mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya. Dikhianati, detik-detik mereka terjebak beberapa jam kemudian.
Suami nelpon. Nada suaranya panik. Sayang, kenapa rekening gue nggak bisa dipakai? Kenapa semua booking dibatalkan? Aku jawab biasa aja. Gue yang blokir, dan gue juga yang batalkan semua. Soalnya gue nggak terima suami gue liburan ke luar negeri bareng selingkuhannya. Sementara uang itu hasil jerih payah gue juga. Dia panik. Lo gila ya? Gue lagi di Singapura. Tiket pulang gue dibatalkan. Hotel juga. Gue nggak bisa bayar. Aku diam sejenak. Lalu jawab. Beneran? Jadi lo ngerasain gimana susahnya pas nggak ada duit? Pas semua rencana hancur? Pas lo sadar kalau lo salah? Nah, itu yang gue rasain tiap hari lo bohongin gue. Dia terus nelpon. Tapi aku nggak angkat. Aku biarkan dia kesel, panik, dan mulai merasakan efek dari pengkhianatannya. Aku mulai siapkan bukti untuk perceraian aku. Mulai cari pengacara, aku simpan semua bukti. Email, chat, foto, transaksi, sampai rekaman suara. Aku nggak mau perceraian. Ini jadi tanggung jawabku. Aku mau semua orang tahu siapa yang salah. Aku juga mulai bicara sama orang tuaku. Mereka kaget, sedih, marah. Tapi mereka tetap dukung aku. Bahkan, ibuku bilang, kamu udah benar, jangan biarkan laki-laki brengsek itu merusak hidupmu. Aku juga cerita ke teman dekatku Maya. Dia langsung menawarkan bantuan. Bahkan dia janji akan dampingin aku sampai proses perceraian selesai. Aku mulai merasa kuat. Aku bukan lagi istri yang diselingkuhin. Aku adalah wanita yang sedang memperjuangkan harga diri, dan aku siap melawan. Aku nggak pernah menyangka kalau hari itu bakal jadi titik balik hidupku. Aku juga nggak menyangka kalau hanya dengan satu klik blokir rekening, aku bisa membuat suami dan pelakornya panik setengah mati. Tapi itulah yang terjadi. Nelpon nggak dijawab, chat nggak dibalas setelah blokir rekening dan batalkan semua transaksi. HP-ku langsung dipenuhi notifikasi. Panggilan masuk dari suami. WhatsApp bertubi-tubi. Voice note, semua isinya sama. Sayang, tolong buka rekeningnya. Lo nggak kasihan sama gue? Gue lagi di Singapura. Gue sama Rina udah nggak punya duit. Tolongin gue pulang. Aku baca semua pesan itu sambil duduk di sofa. Anak-anak sedang tidur siang. Rumah sepi, hanya suara detik jam yang terdengar. Aku nggak jawab. Aku biarkan dia panik. Aku biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Dibiarkan sendirian. Beberapa jam kemudian, aku lihat story Instagram salah satu temanku yang tinggal di Singapura. Ada foto di Bandara Changi. Di situ ada 2 orang, suamiku dan Rina. Captionnya, cuma ada yang butuh bantuan? Kelihatan panik banget. Aku zoom fotonya. Jelas kelihatan wajah mereka. Raut muka suami pucat. Rina menangis sambil pegang handphone. Aku buru-buru cari informasi lebih lanjut. Aku telepon beberapa kenalan yang kerja di bandara. Setelah nanya-nanya, akhirnya aku tahu kondisi mereka. Tiket pulang dibatalkan karena pembayaran tidak valid. Hotel sudah di-cancel deposit Hanggis. Mereka nggak punya uang tunai. Kartu kredit juga ditolak. Mereka udah muter-muter bandara, minta tolong ke petugas, tapi nggak ada hasil. Bahkan, petugas bandara sampai bilang mereka harus bayar biaya overstay kalau nggak punya tiket keluar. Aku duduk lemas. Aku tahu ini kejam. Aku tahu ini emosional. Tapi aku juga sadar, ini adalah konsekuensi dari pengkhianatan mereka. Dan aku tetap nggak membuka rekening itu. Akhirnya, suami nelpon lagi. Tapi kali ini, bukan suara biasa. Ini video call. Aku lihat layar. Wajah suami tampak letih. Di belakangnya, Rina duduk di lantai bandara, menangis sambil mengusap air mata. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Gak kelihatan lagi cantik dan anggun kayak di foto-foto travelingnya. Aku angkat panggilannya. Gue mohon sayang, buka rekeningnya, biar kami bisa pulang. Aku jawab datar. Kenapa? Lo gak kuat, lo gak sanggup hidup tanpa uang gue. Dia hampir nangis. Lo gak kasihan sama gue. Gue udah minta tolong ke siapa-siapa, tapi gak ada yang mau bantu. Gue bahkan gak punya cukup duit buat beli makan. Aku diam sejenak. Lalu aku tanya, lo inget masa lalu? Lo inget waktu lo janji akan selalu ada buat gue? Lo inget waktu lo bilang aku cinta istriku? Sekarang lo ngerasain sendiri gimana rasanya dikhianati, diabaikan, dan dibiarkan sendirian. Rina di belakang tiba-tiba
maju ke kamera. Kamu puas ya Siti? Kamu puas bikin kami begini? Aku jawab dingin. Gue puas, gue sedih, tapi gue juga lega. Akhirnya, lo merasakan apa yang gue rasain tiap hari. Tiap kali lo senyum ke suami gue. Tiap kali lo kirim chat mesra. Tiap kali lo bohongin gue sebagai sahabat. Gue merasa disiksa. Dan sekarang, giliran lo, Rina nangis, makin keras. Maafin aku. Aku benar-benar menyesal. Aku geleng-geleng kepala. Lo gak perlu minta maaf ke gue. Lo pergi aja dari hidup gue. Dan jangan pernah muncul lagi. Lalu aku tutup video call itu. Aku tarik napas panjang. Air mataku juga turun. Tapi bukan karena sedih. Lebih kayak lega. Beban yang selama ini menumpuk akhirnya mulai rontok. Aku duduk di kursi. Melihat anak-anak yang masih tertidur nyenyak. Aku elus rambut mereka. Aku berjanji dalam hati. Aku gak akan biarkan mereka hidup dalam lingkaran dusta. Aku akan bangun kembali rumah tangga ini. Sendirian atau tidak, aku akan tetap berdiri. Aku mulai menyusun rencana perceraian. Aku Habanje, pengacara, siapkan dokumen, dan mulai bicara ke keluarga besar. Aku tak lagi menjadi istri pasif. Aku adalah wanita yang sedang melindungi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Setelah video call dramatis itu, aku gak langsung membuka rekening. Aku biarkan mereka tetap terjebak di Singapura selama 2 hari. Mereka sempat telepon beberapa teman dekatku, tapi semua menolak bantu karena udah tahu apa yang mereka lakukan. Akhirnya, setelah 2 hari tanpa makanan layak dan tidur nyenyak, petugas bandara mulai intervensi. Karena status mereka sebagai WNI dan tidak punya dana sama sekali, pihak kedutaan turun tangan, tiket pulang disiapkan. Tapi hanya untuk 1 orang. Satunya lagi harus nunggu sampai ada keluarga yang datang jemput, dan suamiku memilih pulang duluan. Pertemuan terakhir di rumah aku, baru dapat kabar kalau dia udah mendarat di Jakarta lewat telepon dari ibunya. Dia minta ketemu. Katanya ingin bicara baik-baik. Aku izinkan. Aku siapkan teh hangat, duduk di ruang tamu, dan tunggu dia masuk. Dia masuk dengan wajah lesu. Rambut berantakan, mata sembab, bau rokok, dan keringat menyengat. Dia duduk di seberangku. Diam lo, gimana? Tanyaku datar. Gue dijemput abang gue di bandara. Gue pulang naik pesawat ke Dubes. Rina masih di sana. Belum bisa pulang. Aku angguk-angguk aja. Dalam hati, aku merasa kasihan. Tapi bukan kasihan karena sayang. Lebih kayak kasihan pada diri sendiri yang pernah percaya sama orang ini. Aku mulai bicara, Bang, kita udah sampai di titik ini. Gue gak bisa pura-pura lagi. Gue juga gak mau drama-dramaan. Yang gue pengen cuma satu, jawaban jujur. Semua. Dia tarik napas panjang. Iya, gue janji. Aku bakal jujur. Pengakuan yang menghancurkan aku mulai tanya, berapa lama lo? Dan dia? Sejak kapan? Dia jawab perlahan. Sekitar 8 bulan. Awalnya cuma temenan aja, ketemu pas proyek kerjaan. Lalu lama-lama jadi deket. Aku geling-geling kepala. 8 bulan? Jadi selama itu juga lo bohongin gue? Lo tipu hidup gue? Iya. Maafin aku sayang. Aku potong. Tolong jangan bilang maaf kalau lo gak serius. Jawab pertanyaanku. Apa lo masih sayang sama gue? Dia diem. Lama banget. Sampai akhirnya jawab. Masih sayang. Tapi gue juga sayang sama dia. Gue bingung, gue stres, gue capek. Gue butuh seseorang yang bisa dengerin gue. Aku tertawa hambar. Lalu lo tinggalin gue. Lo cari orang lain. Lo justru pilih sahabat gue sendiri. Dia coba elak. Gue gak maksud begitu. Gue cuma butuh tempat curhat. Dan dia ada di situ. Aku bangkit dari kursi. Jadi, lo pikir gue gak bisa jadi tempat curhat? Lo pikir gue gak bisa denger masalah lo? Lo lebih pilih pergi liburan ke luar negeri bareng dia daripada ngobrol jujur sama istri lo sendiri. Dia gak bisa jawab, hanya menunduk. Aku lanjut. Bang, gue bukan marah karena lo selingkuh. Gue marah karena lo pilih diam. Lo pilih melibatkan orang yang gue paling percaya dalam hidup gue. Lo hancurin hubungan kami bertiga. Aku tarik napas. Lo tahu rasanya diselingkuhin. Lo tahu rasanya dihianati oleh orang yang lo cinta. Sekarang lo sudah merasakan blocker reckoning lo. Gue batalkan semua rencana lo. Gue biarkan lo ngerasain betapa takutnya saat semua uang lo hilang dan gak ada yang bisa bantu.
Aku lihat matanya berkaca-kaca, tapi itu belum apa-apa dibandingkan rasa sakit yang lo bikin di hati gue. Keputusan yang tak bisa diubah. Aku duduk lagi. Bang, gue udah putuskan. Kita nggak bisa balik lagi. Gue nggak bisa jadi istri dari laki-laki yang nggak punya komitmen. Gue nggak bisa jadi ibu dari anak-anak yang suaminya lebih sayang sama orang lain. Saya langsung panik. Tunggu sayang, jangan buru-buru. Gue bisa ubah semuanya. Gue bisa benerin ini. Aku geleng. Gak bisa. Ini bukan soal bisa atau gak bisa. Ini soal mau atau gak mau. Dan lo udah tunjukkan kalau lo gak mau usaha buat perbaiki semuanya. Aku ambil dokumen dari meja. Ini surat gugatan cerai. Gue udah daftarkan ke pengadilan. Proses akan dimulai minggu depan. Dia langsung panik. Apa? Gue gak bisa terima ini. Gue gak rela. Aku jawab tenang. Tapi gue rela. Gue rela melepas lo demi harga diri gue. Gue rela melepas lo demi anak-anak gue. Supaya mereka nggak besar dalam keluarga yang penuh dusta. Aku tutup pembicaraan itu. Pergilah. Gue butuh waktu sendiri. Setelah suami pergi dari rumah malam itu, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Anak-anak masih tidur. Rumah terasa sunyi. Aku tarik napas panjang, lalu letakkan surat gugatan cerai yang udah ditandatangani di atas meja. Aku tahu keputusan ini gak mudah, gak cuma buatku, tapi juga buat anak-anak. Tapi aku juga sadar ini adalah langkah paling tepat yang bisa aku ambil. Aku gak bisa biarkan mereka besar dalam keluarga yang penuh dusta. Aku gak bisa biarkan mereka melihat ayah mereka lebih memilih orang lain daripada keluarganya sendiri. Keluarga kecilku yang masih utuh. Besok paginya, aku bangun seperti biasa, siapin sarapan, antar anak-anak ke sekolah dan daycare, lalu pulang lagi ke rumah. Aku coba tunjukkan kalau semuanya baik-baik aja. Anakku yang sulung, Andro, sempat nanya, "Mama, kok papa nggak pulang-pulang?" Aku peluk dia erat-erat. "Papa sedang sibuk kerja, nak. Nanti kalau udah selesai, dia pasti pulang." Padahal aku tahu mungkin papa mereka nggak akan pernah pulang lagi ke rumah ini sebagai suami. Tapi untuk saat ini, aku harus tetap kuat. Antak mereka. Proses perceraian dimulai beberapa hari setelah gugatan cerai didaftarkan. Pengadilan menghubungi kami untuk sidang pertama. Suami datang, meskipun dengan wajah lesu dan mata sembab. Di ruang sidang, hakim bertanya, apakah kedua belah pihak masih ingin rujuk? Aku jawab tanpa ragu, tidak, Yang Mulia. Suami mencoba protes, tapi hakim langsung menegaskan bahwa jika salah satu pihak sudah mantap, maka proses akan dilanjutkan. Sidang ditunda 2 minggu untuk mediasi. Mediasi gagal, kami benar-benar udah gak punya jalan untuk balik lagi. Rina minta bertemu beberapa hari setelah sidang. Rina nekat telepon aku. Dia bilang mau ketemu, minta maaf secara langsung. Aku pikir dulu, aku gak tahu apakah aku siap menghadapinya, tapi akhirnya aku kasih kesempatan. Kami janjian di sebuah kafe dekat rumahku. Wajahnya tampak lelah. Matanya merah, kayak habis nangis. "Maafin aku, Siti," katanya pelan. Aku diam, lalu tanya, "Lo nyesel karena ketahuan, atau lo nyesel karena nyakitin gue?" Dia menunduk. "Aku nyesel banget. Aku mikir selama ini cuma soal perasaan aku sama dia. Tapi gak pernah mikirin gimana rasanya lo." Aku geleng-geleng kepala. "Lo tahu? Selama ini gue percaya sama lo. Lo sahabat gue, orang yang gue andelin pas gue susah, pas gue sakit, pas gue butuh bantuan. Tapi ternyata lo malah jadi orang yang paling menyakitkan dalam hidup gue." Rina nangis. "Aku gak pernah niat nyakitin lo. Aku hanya sayang sama dia. Aku pikir dia bisa bikin aku bahagia." Aku potong. "Nah, sekarang lo udah lihat hasilnya. Lo bahagia, lo dibiarkan sendirian di Singapura. Lo ditinggal, dan sekarang lo nangis-nangis minta maaf ke gue. Jadi, lo masih yakin dia bisa bikin lo bahagia?" Dia gak bisa jawab. Aku lanjut, "Gue udah move on. Gue udah mulai bangun hidup baru. Gak mikirin lo dan dia, tapi lo sepertinya masih stuck di penyesalan yang sama." Aku berdiri. "Lo gak usah minta maaf ke gue. Lo harus minta maaf ke diri lo sendiri. Soalnya, lo yang hancurin hati lo sendiri." Lalu aku pergi, tanpa menoleh ke belakang. Proses pemulihan diri setelah itu, aku mulai serius, bangun hidup baru. Aku daftar kursus online,
belajar bisnis kecil-kecilan, dan mulai aktif di komunitas ibu rumah tangga produktif. Aku juga mulai curhat di media sosial, bukan untuk cari perhatian, tapi supaya ada orang lain yang bisa belajar dari pengalamanku. Dan ternyata banyak wanita yang merasakan hal yang sama. Banyak istri yang diselingkuhin, disakitin, tapi tetap bertahan karena takut sendirian. Aku mulai membuat konten tentang bagaimana melindungi diri, bagaimana menyelidiki suami yang mencurigakan, dan bagaimana bangkit dari pengkhianatan. Aku gak pernah bilang kalau hidupku udah 100% baik-baik aja. Aku masih merasakan luka, masih sesekali nangis sendirian, masih ingat masa lalu. Tapi aku tahu satu hal, aku kuat, aku pantas bahagia, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitiku lagi. Proses perceraian akhirnya selesai. Sidang terakhir digelar di pengadilan agama. Aku datang sendiri, didampingi pengacara, dan beberapa keluarga dekat. Suami juga hadir, tapi dia gak banyak bicara. Matanya tetap menghindari tatapanku. Hakim membacakan putusan. Dengan ini, majelis hakim memutuskan bahwa perkara perceraian antara Siti Rahayu dan Andika Putra dikabulkan. Status pernikahan dinyatakan batal secara hukum dan agama. Aku dengarkan dengan tenang. Hati ini gak sakit lagi, cuma lega. Lega karena akhirnya semua resmi. Akhirnya aku bebas, hak asuh anak salah. Satu hal yang paling penting buatku selama proses ini adalah hak asuh anak. Aku bersyukur banget karena majelis hakim memutuskan bahwa kedua anakku tetap tinggal bersamaku. Suami sempat protes, minta hak kunjungan. Aku izinkan, asal dia taat aturan dan jaga jarak dari Rina. Tapi sampai sekarang, dia belum pernah menjenguk mereka. Mungkin karena malu, mungkin karena takut, atau mungkin karena dia sadar kalau hubungannya sama anak-anak udah berubah. Hasil mediasi dengan mantan suami beberapa minggu setelah sidang terakhir, kami bertemu lagi untuk mediasi soal pembagian harta. Kami sepakat bahwa rumah, mobil, dan tabungan utama tetap jadi milikku. Aku juga dapat nafkah bulanan dari mantan suami untuk biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak. Dia bayar tanpa protes. Mungkin karena dia tahu dia yang salah. Sebelum pulang, dia coba ngomong sedikit, "Sayang, gue harap lo bahagia." Gue benar-benar menyesal. Aku jawab pelan, "Aku udah bahagia, Bang. Aku bahagia karena gue bisa lepas dari luka yang lo bikin." Lalu, aku pergi. Tanpa menoleh kabar terakhir tentang Rina, aku dengar dari temen kalau Rina sempat depresi pasca kejadian itu. Dia mundur dari pekerjaannya, gak aktif di media sosial, dan kabarnya pindah kota. Entah kemana, aku gak tahu dan gak peduli. Aku tahu, dia pernah telepon ibuku suatu hari, minta maaf atas nama keluarga. Ibuku bilang cuma satu hal ke dia, "Kamu bukan keluarga kami lagi. Jangan pernah ganggu anakku lagi." Aku gak dendam, aku gak benci. Aku hanya gak punya tempat lagi buat mereka dalam hidupku. Proses pemulihan total setelah semua ini selesai. Aku mulai fokus pada diriku sendiri. Aku daftar kursus bisnis online, belajar masak, dan mulai jualan kue dari rumah. Awalnya cuma sedikit pesanan, tapi lambat laun usaha kesel-keselengku mulai berkembang. Aku juga mulai aktif di komunitas single moms. Banyak wanita hebat di sana yang punya kisah serupa. Kami saling support, saling bantu, dan saling kuatkan. Aku juga mulai membuat konten di YouTube dan Instagram tentang pengalamanku. Aku bagikan cara menyelidiki suami yang mencurigakan, cara melindungi rekening keluarga, dan cara bangkit dari pengkhianatan. Dan ternyata banyak orang yang merasa terbantu. Ada yang komen, "Saya baru sadar, suami saya juga main belakang. Terima kasih sudah buka mata saya. Saya akhirnya berani meninggalkan suami saya. Karena cerita Bunda, saya jadi lebih waspada dan protektif terhadap keluarga saya." Itu semua membuatku yakin bahwa semua yang aku alami dulu bukan sia-sia. Tuhan punya rencana baik di balik semuanya. Sekarang aku masih single. Aku belum siap menjalin hubungan baru. Tapi aku gak takut sendirian. Aku tahu aku kuat. Aku tahu aku bisa bertahan. Aku tahu aku bisa memberikan yang terbaik buat anak-anakku. Aku juga mulai belajar bahwa harga diri itu penting. Bahwa cinta itu harus saling menjaga.
bukan saling menyakitkan. Bahwa pengkhianatan bukan hanya soal selingkuh, tapi juga soal kehilangan kepercayaan, dan aku bersyukur karena dari titik terendah itulah aku belajar menjadi wanita yang lebih kuat. Pernikahanku mungkin hancur karena pengkhianatan, tapi dari sana aku belajar bahwa harga diri itu lebih penting dari sebuah hubungan yang penuh dusta. Aku bukan lagi istri yang diam diselingkuhi, tapi wanita yang berani bangkit dan melindungi hidupnya sendiri. Aku harap ceritaku bisa jadi pelajaran buat kalian semua, bahwa cinta itu indah, tapi kepercayaan itu mahal. Jangan pernah biarkan dirimu disakiti oleh orang yang seharusnya melindungimu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu gak ketinggalan seri cerita terbaru dari aku. Jangan lupa kunjungi video-video lain di channel Salsabila Bercerita, di mana setiap cerita punya ruang untuk hidup, menyentuh hati, dan menginspirasi jiwa. Terima kasih sudah menemani hari-harimu dengan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Salsabila Bercerita.